Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Alfarizi dengan NPM 257830448 dari kelas B. Ingin membuat video tentang penjelasan dari materi PRPL, yaitu SDLC atau singkatan dari System Development Life Cycle. Pengertian SDLC dan tahapan secara umum. SDLC sendiri adalah proses atau tahapan sistematis dalam mengembangkan perangkat lunak agar hasilnya berkualitas, sesuai kebutuhan, dan mudah dipelihara. Kemudian tahapan umum SDLC. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, menentukan tujuan ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal proyek. Kemudian yang kedua ada analisis. Analisisnya ini mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, user requirements. Kemudian yang ketiga ada desain atau perancangan, membuat rancangan sistem, struktur data, dan arsitektur perangkat lunak. Kemudian yang keempat ada implementation, atau kalau bahasanya itu implementation coding, yaitu mengubahkan desain menjadi kode program. Dan yang kelima ada testing, yaitu pengujian, yaitu menguji sistem agar bebas dari bug dan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang keenam ada deployment, yaitu penerapan sistem dipasang dan digunakan oleh pengguna. Yang ketujuh ada maintenance, pemeliharaan, melakukan perbaikan dan pembaruan setelah sistem berjalan. Nah, kemudian hal yang kedua, alasan munculnya SDLC. Untuk alasan yang pertama yaitu untuk menghindari pengembangan yang tidak terarah. Kemudian alasan yang kedua agar setiap tahap memiliki standar dan dokumentasi jelas. Yang ketiga meminimalkan resiko kegagalan proyek. Dan yang keempat meningkatkan kualitas perangkat lunak. Kemudian hal yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing model SDLC. Terus yang ketiga tuh ada namanya Agile model. Kelebihannya itu adaptif terhadap perubahan, terus kolaboratif dengan pengguna, dan kekurangannya kurang cocok untuk proyek besar tanpa komunikasi intensif. Kemudian hal yang keempat itu resiko jika pengembangan aplikasi tidak mengikuti tahapan SDLC. Biasanya yang pertama itu proyek tidak selesai tepat waktu atau gagal. Kemudian biaya membengkak karena perancangan buruk. Kemudian juga ada sistem tidak sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang keempat itu biasanya kualitas perangkat lunak rendah karena banyak bug. Dan yang kelima sulit dipelihara dan dikembangkan di masa depan. Hal yang kelima yaitu tentang alasan memilih model pengembangan perangkat lunak yang sesuai. Pemilihan model SDLC harus disesuaikan dengan beberapa hal. Yang pertama, ada namanya ukuran dan kompleksitas proyek. Dan yang kedua tuh ada waktu dan biaya yang tersedia, tingkat perubahan kebutuhan pengguna, dan kemampuan tim pengembangan. Dan yang terakhir itu ada tujuan dan risiko proyek. Contoh waterfallnya cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan stabil. Ada juga agile, cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibel tinggi. Dan yang terakhir itu ada spiral, cocok untuk proyek besar dengan resiko tinggi. Baiklah, mungkin dari situ yang masih saya pahami tentang SDLC. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.